senang sekali kami senang sekali mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka dengan Ibu Bapak sekalian, yang pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang baik bagi kami dari MGPKI, Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, untuk menyampaikan pandangan atas apa yang terjadi sehubungan dengan kejadian meninggalnya beberapa dokter yang sedang menjalani internship. Sampai hari ini kita sudah dapat mendeteksi setidaknya ada 4 sejawat kami, para dokter muda, para calon penjaga dunia kesehatan, dan bukan tidak mustahil mereka-mereka ini justru akan bisa jadi penentu pada masa depan dunia kesehatan Indonesia. Maka untuk itulah kami menyelenggarakan pertemuan pada siang hari ini. Saya Teddy Prastiono sebagai Sekretaris Jenderal MGPKI akan mengambil kesempatan langsung mengundang Ketua MGPKI, yaitu Profesor Budi Iman Santoso, untuk menyampaikan pandangan resmi dari MGPKI yang merupakan perwakilan dunia akademik, khususnya di Guru Besar Kedokteran Indonesia. Prof. Budi, dipersilahkan. Baik. Terima kasih Prof. Teddy atas waktu yang diberikan. Juga selamat siang rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir di dalam acara temu media. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nah, di dalam kaitan ini saya sebagai Ketua Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia ingin menyampaikan sikap seperti apa yang disampaikan dengan adanya korban dalam arti kata kematian dokter muda internship. Nah, sikap MGBKI yang pertama adalah menolak segala bentuk eksploitasi peserta pendidikan kedokteran. Beban kerja berlebihan, jam kerja tidak manusiawi, penugasan tanpa supervisi yang memadai, serta pembiaran terhadap kondisi sakit peserta pendidikan merupakan bentuk kegagalan tata kelola yang tidak dapat dibenarkan. Yang kedua adalah mendesak audit independen, transparan, dan menyeluruh. MGBKI meminta Kementerian Kesehatan, KKI, institusi pendidikan, dan rumah sakit wahana pendidikan melakukan audit independen terhadap kronologis, sistem supervisi, beban kerja, respon klinis, ketersediaan obat, serta budaya kerja yang menyertai kejadian ini. Ketiga, menolak victim blaming dan intimidasi. Setiap usaha menyalahkan korban, membungkam informasi, mengancam peserta pendidikan, atau memberikan sanksi administratif seperti perpanjangan masa pendidikan karena menyuarakan keselamatan kerja itu harus dihentikan. Yang keempat, menuntut perlindungan hukum, etik, dan akademik bagi peserta pendidikan. Peserta pendidikan harus mendapatkan hak atas lingkungan belajar yang aman, supervisi klinis yang jelas, akses layanan kesehatan ketika sakit, pelindungan dari perundungan, serta kanal pelaporan yang aman. Yang kelima, mendorong reformasi nasional sistem internship dan pendidikan klinik. MGBKI menilai perlu dilakukan penataan ulang sistem internship dan pendidikan klinik nasional, meliputi batas jam kerja, rasio supervisi, serta standar input wahana, serta sistem pelaporan insiden, jaminan kesehatan kerja, serta mekanisme evaluasi berkala. Jadi mohon kepada terutama khususnya Kementerian Kesehatan tidak melihat dari sisi administratif saja, karena itu yang tapi adalah bagaimana proses itu dijalankan di wahana internship tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya kembalikan ke Prof. Teddy. Baik, terima kasih Prof. Budi Is. Di ruang saya tidak bisa mendengar lengkap oleh karena tampaknya koneksi yang tidak cukup bagus. Apakah rekomendasi sudah tersampaikan tadi, Prof. Budi? Jelas? Saya bisa saya jelaskan. Apakah rekomendasi kebijakan sudah disampaikan tadi, Prof. Budi?
rekomendasi kebijakan mungkin belum tersampaikan. Izin saya tambahkan sedikit, Pak Prof. Teddy. Silakan. Menyambung tadi sikap MGPKI, rekomendasi kebijakan yang satu adalah membentuk tim audit independen nasional yang melibatkan unsur akademik, etik profesi, keselamatan pasien, manajemen rumah sakit, dan perwakilan peserta pendidikan. Kedua, menetapkan moratorium sementara terhadap wahana pendidikan yang terbukti tidak memenuhi standar supervisi dan keselamatan kerja sampai dilakukan perbaikan sistem. Ketiga, menyusun standar nasional beban kerja dan jam tugas dokter internship agar tidak menjadi praktek kerja yang membahayakan kesehatan fisik maupun mental peserta pendidikan. Mewajibkan setiap wahana pendidikan memiliki dokter supervisor yang aktif, sistem eskalasi klinis 24 jam, early warning system bagi peserta pendidikan yang sakit, dan kanal pelaporan anonim dan perlindungan terhadap pelapor. Yang kelima, melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh wahana internship dan pendidikan klinik, khususnya yang memiliki beban layanan tinggi, keterbatasan SDM, dan riwayat keluhan peserta pendidikan. Itu rekomendasi kebijakan yang perlu disampaikan oleh MGBKI. Terima kasih, Prof. Teddy. Terima kasih, Prof. Budi. Baik, rekan-rekan media, sekarang langsung saja kita memasuki kesempatan untuk bertanya jawab. Maka saya persilahkan rekan-rekan sekalian untuk menggunakan fitur angkat tangan agar tidak terjadi tumpang tindih siapa yang dapat berbicara. Lalu rekan-rekan dapat diberi kesempatan dan membuka mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pendapatnya. Dipersilahkan. Ya, Ibu Bapak, apakah suara saya dapat diikuti? Teman-teman mungkin juga bisa lewat chat provinsi info. Boleh, bila ingin menyampaikannya melalui chat, dipersilahkan juga. Apa perlu ditayangkan lagi, Prof? Mengenai sikap dan rekomendasi? Boleh, saya coba share. Barangkali Ibu Bapak dapat kembali melihat sikap yang sudah dibacakan oleh Ketua MGBKI tadi. Ada 5 sikap yang menjadi pandangan MGBKI, di antaranya menolak segala bentuk eksploitasi peserta pendidikan kedokteran, mendesak audit independen, transparan, dan menyeluruh. Yang ketiga, menolak victim blaming dan intimidasi. Yang keempat, menuntut perlindungan hukum, etik, dan akademik bagi peserta pendidikan, dalam hal ini pendidikan lanjutan bagi para peserta program internship ini. Yang kelima, mendorong reformasi nasional sistem internship dan pendidikan klinis. Kemudian kami juga memiliki 5 rekomendasi kebijakan, yaitu membentuk tim audit independen nasional, kemudian menetapkan moratorium bagi wahana pendidikan yang tidak memenuhi standar. Yang ketiga, menyusun standar nasional beban kerja dan tugas dan jam tugas dokter internship, serta mewajibkan setiap wahana pendidikan untuk memiliki dokter supervisor yang aktif dan melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh wahana internship dan pendidikan klinis. Silakan Ibu Bapak, bila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Dapat menggunakan fitur angkat tangan atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Izin Prof, kalau belum ada yang tanya, saya ingin bertanya. Nggak ketemu fitur raise hand-nya agak. Oh gitu, ya boleh. Silakan Pak Tadi Iyung. sempat disinggung, iya saya Uyung dari Detikcom. Tadi sempat disinggung soal victim blaming dan intimidasi. Nah, ingin menanyakan apakah MGBI mendeteksi ada indikasi semacam itu, dan jika iya, ditujukan kepada siapa, oleh siapa, dan dalam bentuk apa, Prof? Mungkin boleh dijelaskan. Terima kasih. Prof Budi,
bisa saja memang Ya. ini bagian dari antisipasi kita ya. Silakan Prof. Budi. Ya, saya kira apa yang disampaikan tadi mengenai report dan sebagainya, tentu saja hal itu eh, terjadi. Ya, artinya kita bicara dari sisi blaming ataupun bullying barangkali ya, itu yang bisa kita lihat. Nah, tentu saja bagaimana pelaporannya, tentu saja whistleblower ya, bagaimana agar mereka itu bisa melaporkannya anonim. Tapi memang terus terang kejadian ini ataupun proses itu belum bisa berjalan dengan optimal ya, karena memang ada kecenderungan, ada kekhawatiran lah dari yang bersangkutan itu, apabila diketahui dan sebagainya gitu ya, itu akan juga mempengaruhi masa tugas ya, bisa diperpendek atau bisa diperpanjang. Nah, mungkin itu yang perlu diantisipasi. Kenapa tadi saran dari MGBK itu termaktub di dalamnya. Mungkin Prof. Teddy ingin menambahkan atau teman-teman MGB yang lain ingin menambahkan. Silakan. Saya boleh? Ya, Silakan, silakan Pak Pak Akbar. Baik, terima kasih teman-teman wartawan ya. Yang perlu barangkali diperjelas dulu, pendidikan kedokteran di sini yang dimaksud tadi itu bukanlah di bawah tanggung jawab University Base. Di dalam penyelenggaraan program intensif, itu ada lembaga yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan. Tugasnya membantu Menteri Kesehatan. Namanya KIKI, Komite Intensif Kedokteran Indonesia. Mereka lah yang sebenarnya mengatur penempatan, pembekalan, monitoring, hingga mengevaluasi. Jadi, kalau di dalam pelaksanaan program intensif terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebenarnya tanggung jawab itu ya selain lembaga KIKI, ya siapa yang yang apa yang menjadi di atasnya KIKI itu yang membentuk. Jadi kalau ingin eh, di diberikan misalnya kayak kejadian di program pendidikan kedokteran yang berbasis university, yang PPDS, itu kan dulu marak tuh ketika eh, peserta didik PPDS beban kerjanya dianggap berlebihan, kemudian pada PPDS dianggap ada bullying, itu kan sampai ada KPS yang dicopot. KPS yang di mana tuh yang dicopot itu? Di salah satu pulau di Jawa, di Undip kalau saya nggak salah. Nah, kira-kira di dalam kasus ini kita bisa melihat penanggung jawab kegiatan ini siapa? Sebenarnya Kiki. Di atasnya Kiki ya silakan dicari sendiri. Jadi kita tidak usah eh, diperjelas dulu bahwa pendidikan kedokteran di sini tidak mengacu kepada universitas, tetapi ini adalah program intensif yang pesertanya sudah jadi dokter dan sebenarnya tanggung jawab utama ada pada Kementerian Kesehatan. Mungkin itu tambahan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Saya persilakan Pak Hashim dari Disway. Ya, selamat siang Prof. Izin saya Hashim dari wartawan di sway.id. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya yaitu bentuk dari investigasi independen dari MGBKI ini melihat adanya kasus kematian dokter ini yang karena tekanan kerja yang sangat tinggi sehingga membuat nyawa seseorang yang akhirnya menjadi lewat gitu ya. Sebenarnya gimana Prof dari hasil investigasi MGBKI ini melihat adanya kesalahan atau dari mana kesalahan sistem itu tersebut gitu. Letak salahnya seperti apa, Dok? Maksudnya apakah dari MGBK ini sudah melakukan investigasi secara independen melihat kasus kematian dokter internship ini? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, eh, Bung Hashim, cukup? Mungkin dijawab Belum dulu. selesai tadi. Nggak apa-apa, mungkin Ya, dijawab cukup. dulu kan. Ya, dipersilakan Prof. Budi. Ya, terima kasih Pak Hashim.
Jadi sebetulnya dari sisi aspek seperti itu, sebetulnya memang kita belum secara langsung terjun ya melihat ke sana. Tapi dari evidence yang ada, dari pengalaman-pengalaman yang ada pada kami, sebetulnya sama saja kalau kita melihat dari anamnesis, ya kemudian paling tidak kita melihat saja dengan anamnesis yang baik saja, itu kita sudah bisa paling tidak melihat sampai barangkali lebih dari 50% diagnosanya. Dari apa yang kita lihat kejadian sehari-hari, yang pasti itu adalah supervisinya tidak dilakukan dengan baik. Supervisi itu tidak dari sisi aspek kliniknya, tapi bagaimana hak dari ataupun tugas atau beban kerja dari dokter muda internship itu, apakah itu sudah dilakukan report? Tidak pernah itu dari sampai seperti itu dilampaikan. Yang kedua adalah early warning system. Kalau sudah ada melampaui batas, ya harusnya jangan sampai dia sakit. Itu sudah harus ditangani begitu. Tapi hal ini kan tidak terjadi. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi pembelajaran buat kita semua, ya, bahwa sistem itu adalah dalam arti kata adalah supervisi, dan bagaimana kita melakukan evaluasi dari supervisi tersebut, dan kemudian kita membuat early warning system. Lebih baik kita melakukan pencegahan, karena yang terjadi adalah 5 dokter muda internship itu meninggal dunia. Kan nyawa tidak bisa dibeli, apalagi dijawab dengan prosedur administratif. Itu saya kira tidak manusiawi. Seorang kalau kita sebagai leader menjawab kematian itu dianggap seperti prosedur administrasi seperti biasa. Mungkin itu Prof. Teddy, ya mungkin teman-teman yang lain bisa membantu menjawab. Terima kasih. Terima kasih Prof. Budi. Ya, saya juga ingin membacakan apa yang sudah ditanyakan oleh Bu Lintang Budianti dari Antara. Apakah MKBKI sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan? Memang kami belum melakukan komunikasi. Pada dasarnya para guru besar ini dalam kesibukan masing-masing, termasuk kami ini berada pada posisi di luar kota semuanya, ini berupaya untuk mengambil kesempatan untuk memberikan perhatian. Komunikasi belum sempat dilakukan dan MKBKI selalu akan bersedia bila dimintai pandangan dalam hal ini bagaimana mau membantu memperbaiki sistem yang ada. Terkait dengan advokasi untuk perlindungan dokter yang sedang melakukan internship ini mengalami bullying atau tidak, tadi sudah dijawab oleh Prof. Budi Is, kami tidak atau belum mengambil kesempatan untuk investigasi. Rasanya untuk melakukan investigasi itu bukan merupakan bagian kerjaan yang mudah untuk dikerjakan oleh para guru besar. Kemudian, apakah nantinya kalau ada proses investigasi, pelaku terbukti seorang dokter, bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh MKBKI? Ya, saya ingin mengambil kesempatan untuk menjawab bagian akhir ini. Benar sekali bahwa bagian pendidikan kedokteran adalah bagian yang menjadi perhatian para guru besar. Dalam hal ini kami di MKBKI menyuarakan kepentingan pendidikan kedokteran bagi para calon dokter itu untuk mendapatkan pendampingan terbaik. Jadi kalau memang ada tindakan yang ternyata bernuansa bullying yang datang dari lingkungan para dokter sendiri, itu tidak dapat ditoleransi karena bullying tidak mendapatkan tempat dalam pendidikan. Demikian untuk sementara yang bisa direspon atas pertanyaan dari Bu Lintang. Ada pertanyaan lagi dari Pak Kevin ya, Kumparan, Kevin Daniel. Setelah kejadian terakhir, jumlah dokter yang meninggal total berapa? Dan dari mana saja? Ya, sejauh dalam catatan yang kita kenali bersama, yang satu dari Provinsi Jawa Barat yang meninggal bulan lampau, kemudian satu lagi ada di Jawa Tengah, tetapi meninggalnya ada di Surabaya, satu lagi terjadi di Bali, dan yang terakhir ini yang terjadi di Sumatera bagian selatan ini. Pertanyaan kedua dari Pak Hasim tadi belum sempat tersampaikan, apakah ada rencana pembaruan kurikulum atau skema internship yang lebih mengedepankan work-life balance tanpa mengurangi kualitas kompetensi klinis? Saya undang kembali Prof. Budi Is untuk merespon pertanyaan apakah ada pembaruan kurikulum. Ya, terima kasih Prof. Teddy. Ya, tentu saja dengan kejadian-kejadian seperti ini, kalau dari sisi aspek pendidikan dokternya sendiri di dalam internship itu saya kira sudah cukup baik.
Ya, mungkin problemnya adalah pada saat yang bersangkutan menjalankan kegiatan tugas internship. Saya kira yang dievaluasi ya adalah bukan semata-mata kurikulumnya, tapi gimana proses pelaksanaan internship itu dijalankan. Apakah sudah sesuai dengan prosedur standarnya ataukah belum? Kalau belum, apa yang perlu diperbaiki? Mungkin itu yang lebih signifikan daripada kita memperbaiki kurikulum atau prosedur yang pendidikan kedokteran itu sendiri. Mungkin itu Prof. Teddy. Ya, baik. Dan program ini sudah dikerjakan sejak tahun 2011 gitu ya. Channel ingin menambahkan Ya. sesuatu? Terima kasih, Prof. Teddy. Tadi ada pertanyaan terkait victims blaming atau apa. Jadi sebenarnya tidak langsung mengarah ke sana, tapi kita tahu semua bahwa pendapat yang berkembang di kalangan para peserta internship dari tulisan-tulisan di medsos adalah kelebihan beban kerja. Tetapi menghindari bahwa itu sebagai penyebab, dari Kementerian Kesehatan mengembalikan bahwa mereka yang meninggal ini memiliki penyakit. Mereka menganalisa ke sana bahwa yang meninggal baru-baru ini mereka punya penyakit TBC misalkan. Kalau kita deteksi soal TBC di Indonesia itu nomor 2 di dunia. Jadi mungkin di antara kita para guru besar juga punya TB yang terkontrol. Kalau soal penyakit TB. Terus yang sebelumnya lagi yang meninggal dikatakan punya aplastik anemi. Anemi aplastik. Kita semua itu pasti di antara kita itu punya problem kesehatan. Bagaimana pada saat kita menjalani proses internship itu ada upaya deteksi dan penanganan penyakit-penyakit itu bersamaan dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau itu berjalan tanpa ada deteksi dan pihak penerima artinya pengelola program ini sampai tidak mengetahui ya persoalan kesehatan yang dimiliki oleh peserta didik itu suatu kesalahan. Bukan peserta didik yang salah. Kita jangan terbiasa menyalahkan peserta program ini karena dia punya penyakit sehingga beban kerja yang ada menyebabkan dia meninggal. Saya rasa itu tambahan saya aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu memang menjadi kekhawatiran bagi bagian antisipasi LGBTKI untuk menyampaikan victim blaming itu yang seharusnya tidak boleh diambil sebagai kesempatan pertama untuk menganalisis satu problem yang sudah demikian serius. Satu saja itu sudah sangat serius untuk pernyataan bahwa kita kehilangan calon punggawa penyangga dunia kesehatan Indonesia, dalam hal ini dokter, para calon leader bidang kedokteran pada masa depan. Jadi kami sangat berharap agar supaya memandang problem itu tidak mencari problem yang ada pada para dokter. Sistem lah yang harus ditengok terlebih dahulu. Ya, saya persilakan bila masih ada lagi rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan. Belum ada tambahan dalam chat box yang ada. Apakah rekan-rekan media sudah merasa cukup atas pertemuan siang hari ini? Baik, Prof. Kayaknya mungkin bisa izin Prof. Mungkin langsung Mungkin ke saya nambah closing sedikit ya. statement. Oh, silakan. Ya, mohon izin, Prof. Teddy. Sebetulnya dari apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa tugas internship untuk dokter muda itu harus dikembalikan sebagai proses pendidikan profesi, bukan mekanisme penyediaan tenaga murah. Standar input tuh harus ketat. Kalau kita bicara ke quality, prosesnya harus manusiawi dan evaluasinya harus jujur. Bila 3 hal ini tidak dipenuhi, maka kejadian serupa ini berpotensi besar akan terulang kembali. Mungkin itu Prof. Teddy. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Budi. Prof izin mau nanya lagi boleh Prof?
Silakan, Ya, Bung Hashim. Prof, jadi sepanjang tadi Profesor menjelaskan gitu ya, menjelaskan apa tentang sistem dari dokter internship itu bisa dikatakan bahwa memang sistem yang sudah berjalan ini memang ada yang salah gitu ya dok. Apakah memang salah satu yang salahnya itu di mana sih dok? Maksudnya dalam artian di sini dok sistemnya seperti apa dan peraturannya seperti apa dokter-dokter internship itu bisa dijelaskan dok? Mungkin yang masih awam seperti kita ini belum begitu paham mengenai sistem berjalannya internship dokter yang sedang berjalan saat ini itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu letak salahnya dari sistem yang sudah berjalan ini seperti apa, Dok? Maksudnya, apakah memang ada yang perlu perbaikan, ataukah memang ada rekomendasi dari MGBKI soal peraturan-peraturan yang saat ini dinilai menurutnya salah, atau seperti apa ke Kementerian Kesehatan? Karena memang tadi sempat menyinggung tentang Kementerian Kesehatan dan selama ini juga di bawah naungan mereka gitu ya. Jadi mungkin apa yang salah dok dari memang apa ya memang dari peraturan atau sistem yang sudah berjalan saat ini apakah memang sudah salah dari dulu atau memang bisa diperbaiki dengan adanya perubahan atau skema-skema kurikulum yang baru atau seperti apa dok bisa dijelaskan? Terima kasih. Ya, ini sebagai tindak lanjut atas pertanyaan yang pertama tadi ya. Prof Budi, berkenan merespon? Baik, terima kasih Pak Kevin ya. Eh, saya Bukan, kira Pak Hashim. Pak Hasim, minta maaf. Pak Hasim, sebetulnya yang perlu kita ketahui, kita tidak perlu barangkali detailnya, tapi kita mengetahui konsep. Konsep kualitas yang dicari adalah kualitas. Yang pertama adalah standar input. Tadi disebutkan bahwa salah satu standar inputnya adalah payung pengayoman buat peserta internship itu. Ada apa tidak? Yang kedua adalah SOP-nya. Yang ketiga adalah SDM-nya. Apakah yang dikirim itu sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan? Yang keempat adalah sarana prasarana wahana itu harus sesuai dengan standar. Baru kita bicara ke proses. Apakah semua itu dikerjakan tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan? Masalahnya adalah standar inputnya tidak dipenuhi dengan baik, prosesnya apalagi dijalankan dengan baik, tentu saja hal yang akan terjadi akan timbul. Karena kita tahu dokter itu adalah sangat inovatif di dalam menjalankan sesuatu dan mereka ini bekerja tanpa tanpa perhitungan, dedikasi besar. Ya, saya kira sangat sangat miris apabila sudah bekerja dengan standar input yang tidak terpenuhi dengan baik, prosesnya tidak dijalankan, terutama dalam aspek supervisinya. Kemudian begitu dia mengalami kecelakaan, itu kemudian malah di-blaming. Padahal kesalahan utamanya bukan pada yang bersangkutan. Mestinya kalau seperti di luar negeri, dia mengatakan ini standar input tidak penuhi, proses tidak bisa dikerjakan. Tidak pada mau internship umpamanya begitu. Ya, jadi saya kira ini kembali lagi ke aspek bagaimana kita menjaga kualitas internship itu bisa berjalan dengan baik. Ya, asal itu bisa dijalankan, standar input penuhi, ya, kemudian proses dijalankan dengan benar, itu akan tentu saja kualitas itu akan kematian dan sebagainya itu akan sangat diminimalisasi gitu, tidak seperti ini. Mungkin Prof tadi ingin menambahkan, silakan Prof. Ya, cukup. Salah satu yang penting adalah kita melihat kembali apakah ada dalam sistem yang sudah berjalan itu kebutuhan untuk melakukan update. Jadi apa yang terjadi ini kan tidak bisa dibiarkan tanpa mencoba melihat kembali, dan kajian berbagai pihak sangat diperlukan. Dan kami menghimbau tidak diharapkan bahwa keputusan itu hanya ada di pihak keputusan pemegang kekuasaan, melainkan juga ikut mendengarkan suara stakeholders. Salah satu yang juga sangat vital stakeholders yang perlu didengarkan adalah para dokter sendiri yang menjalani program internship. Di lapangan itu luar biasa kita bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang terjadi. Jadi itu yang kami duga, kami belum tahu persisnya ya, apakah sudah ada sistem evaluasi yang reguler berjalan selama ini.
Saya lihat ada Prof. Muhammad Akbar yang membuka mikrofon dan tadi juga Prof. Jainal Mutakin. Apakah ada yang perlu ditambahkan singkat? Baik, terima kasih Prof. Teddy. Eh, Teman-teman sekalian ya, intensif itu sebenarnya konsepnya pemahiran. Adik-adik kita yang dididik pada pendidikan dokter itu level kompetensinya 4A. Diharapkan setelah jadi dokter, menjalani program intensif yang dikelola oleh yang saya sebut tadi Kiki, dia itu kompetensinya naik dari 4A menjadi 4B. Namun, fakta di lapangan tidak seperti itu. Ada beberapa adik-adik intensif yang kemudian curhat bahwa mereka dalam tanda kutip ketika menjalani intensif malah berfungsi seperti kayak apa ya? Kayak ya dalam tanda kutip itu dipekerjakan. Mereka bekerja di IGD overtime, bahkan kalau rumah sakitnya sementara akan diakreditasi, ini adik-adik yang intensif yang harusnya di charge keilmuannya malah disuruh mengerjakan borang-borang akreditasi rumah sakit. Jadi memang ada sesuatu yang keliru di dalam program intensif. Belum lagi kalau kita lihat bahwa niat awalnya intensif itu kan dari 4A ke 4B. Nah, pertanyaan mendasar adalah, benarkah di rumah sakit wahana pendidikan itu ada tenaga pengajar yang mumpuni, yang kemampuan kompetensinya bisa mengupgrade adik-adik yang sudah diasah sampai level 4A, baru kemudian di rumah sakit itu menjadi 4B. Rata-rata pembimbing klinik yang mendampingi adik-adik intensif itu hanya pelatihan 6 bulan, ada yang setahun, lalu sudah disebut pendidik klinik. Jadi saya kadang tidak habis mengerti. Di kampus yang bertaburan guru-guru yang berpengalaman apa segala macam, dianggap cuma mampu mentransfer knowledge 4A, terus kemudian di rumah sakit yang notabene ya pengalaman mendidik mengajarnya masih kurang, dianggap bisa meningkatkan mungkin 4B-nya ini karena keterampilan. Karena ada perbedaan mendasar pendidikan kedokteran zaman sekarang dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, rata-rata kalau kita koskap, kita kepaniteraan klinik, kita bisa banyak diberi kesempatan untuk melakukan, ya. Katakanlah misalnya kita melakukan tindakan ini. Tetapi zaman sekarang, pendidikan itu kayak seperti apa ya? Kayak seperti adik-adik itu ya lebih banyak yang menonton, mana kasusnya makin apa. Kita tahu rumah sakit yang dijadikan pendidikan itu rata-rata kasusnya kasus-kasus rujukan. Sementara di daerah itu di wahana pendidikan di sanalah sebenarnya kasus-kasus adik-adik. Jadi memang perlu dievaluasi ya terhadap kejadian-kejadian ini. Kalau kita bertanya kepada adik-adik intensif, rata-rata mereka itu kelelahan. Jadi kalau memang sudah ada penyakit bawaan ditambah dengan kelelahan, ya sudahlah, adik-adik akhirnya menjadi korban. Jadi usulan MGBKI untuk membentuk tim audit independen yang terdiri dari berbagai unsur ini barangkali patut ditindaklanjuti untuk mengevaluasi secara menyeluruh bagaimana program ini dikembalikan kepada tujuannya, bisa meningkatkan pengetahuan adik-adik dari 4A menjadi 4B. Satu lagi, ya, satu lagi. Intensif ini wajib bagi seluruh dokter. Ketika adik-adik tidak mengikuti, tidak lulus intensif, dia tidak bisa berpraktek dokter. Walaupun mereka sudah mendapatkan ijazah dokter dari universitasnya. Walaupun mereka sudah lulus yang namanya uji kompetensi dokter. Di dalam perjalanannya, tidak semua adik-adik yang intensif kemudian berpraktek dokter. Ada yang berpraktek berprofesi manajerial, ada yang kemudian jadi anggota DPR. Nah, ini juga menjadi tanda tanya. Bagi adik-adik yang sekolah dokter tapi tidak ingin berpraktek dokter,
Haruskah mereka membuang-buang waktu mengikuti intensif misalnya? Nah, ini wacana-wacana yang perlu kita diskusikan. Itulah perlunya ada komite independen yang akan mengaudit secara keseluruhan mau dibawa kemana talenta-talenta terbaik dokter-dokter ini. Saya kira itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Muhammad Akbar. Ibu Bapak sekalian, teman-teman media, saya kira cukup pertemuan kita pada sore hari ini. Maka saya, kalau tidak berkeberatan, para teman media, kita akhiri pertemuan sore hari ini. Bila masih ada yang ingin disampaikan, mungkin pada kesempatan berikut kita dapat tatap muka kembali. Mudah-mudahan rekomendasi dan kajian dari MGDKI dapat memperoleh tempat dan ruangnya secara proper. Prof. Budi, kita akhiri. Ibu Bapak sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih semua Ya, rekan-rekan. Saya Baik, saya tutup ruangan baik. ini. Baik.